penciptaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Hujan baginya dengan hati yang bersyukur, ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Oh, oh, oh. Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Oh, 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 oh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, membawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian menaikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia, dan Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu.
persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, naikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu. Pujian, ku naikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oh, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami sembah, haleluya. Oh, kami tinggikan Engkau, kami
Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenas ku tenas mengkawal aku, ku tenas mengkawal aku. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan sama kami hari ini untuk sama-sama bisa beribadah, untuk sama-sama bisa belajar dan mengerti ya Tuhan Yesus, apa yang jadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami, apa yang harus kami lakukan, apa yang tidak kami lakukan, supaya kami bisa ya Tuhan mendapatkan sukacita Tuhan, dan terus-menerus ya Tuhan membangunnya dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan buat setiap teman-teman kami, anak-anak Eko yang menonton di
manapun mereka berada. Kiranya Kau sertai mereka, Kau berkati mereka. Biarlah kiranya penyertaan Tuhan ada sempurna dalam kehidupan mereka dan melindungi mereka. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami hari ini pada Engkau, dan biar kiranya nama-Mu yang dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke, jadi hari ini kita akan bicara tentang sukacita, dan pasti kalian udah sering dengar. Kalian mungkin sering dengar bahwa kita harus bersukacita senantiasa, bahwa sukacita bukan sekedar bahagia, bukan sekedar happiness, dan kita juga sering dengar bahwa itu adalah suatu keputusan, dan banyak hal yang lainnya. Kita sering dengar tentang sukacita. Tapi karena bulan ini kita belajar tentang mental health, sukacita adalah salah satu bagian yang paling mendasar dari mental health kita, maka kita akan ngulang lagi belajar hari ini, dan kita mau sama-sama buka hati kita, buka pikiran kita untuk dapat sesuatu. Dan pertama kita akan mulai dari apa yang tidak perlu dilakukan dan perlu dilakukan untuk kita bisa dapat sukacita. Yang pertama adalah kita tidak hidup dalam masa lalu. Berapa banyak dari kita yang seringkali kehilangan sukacita kita karena kita hidup di masa lalu. Kita hidup dalam masa lalu, kita seringkali nyesel atas dosa yang kita lakukan atau kesalahan yang kita buat kemarin atau beberapa tahun lalu bahkan. Kita mungkin juga seringkali merasa sedih karena mungkin masa lalu kita tidak seindah yang kita harapkan. Terkadang kita juga merasa bersalah atas perbuatan kita, atau mungkin kita masih kesel juga sama kesalahan orang lain yang dibuat di masa lalu sama kita. Dan mungkin juga ada beberapa dari kalian yang menyesal karena kalian mutusin si doi. Ternyata kalian menyesal, harusnya kalian nggak putusin. Tapi anyway, itu adalah semua yang udah berlalu, dan kita nggak bisa terus tinggal dalam masa lalu kita, kepahitan kita, dan kita nggak bisa buang banyak waktu untuk terus-menerus merenungkan dan bahkan mungkin lebih parah menyesali, mengandai-ngandai semua hal yang terjadi di masa lalu. Kenapa? Karena itu semua nggak bisa dirubah. Kita nggak bisa habiskan banyak waktu di sana, dan Tuhan juga nggak mau kita buang banyak waktu untuk terus tinggal dalam masa lalu kita. Kita mau belajar dari Daud untuk hal ini. Kita mau sama-sama buka di 2 Samuel 12, ayat 16 sampai 23. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ke-7, matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu ia pulang ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkannya kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu, engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup aku berpuasa dan menangis, karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Dan ini poin pentingnya. Tetapi ia sekarang sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Jujur pas baca mungkin kita banyak kali kaget gitu ya. Ini Daud benar-benar se-ekstrem itu. Apakah dia benar-benar peduli sama anaknya? Karena tadinya dia nangis, tiba-tiba dia as if udah move on dalam jangka waktu sekian detik. Tapi satu hal yang jadi poin penting adalah Daud tahu
bahwa apapun yang dia lakukan setelah anak itu meninggal, nggak akan bisa ngubah kenyataan bahwa anak itu sudah meninggal. Bahwa dia tidak bisa mengubah masa lalunya, apapun yang dia kerjakan. Sama dengan kehidupan kita, sekeras apapun kita berpegang akan masa lalu kita, ngotot atau mungkin ngeluh sama masa lalu kita nggak bisa berubah. Dosa kita nggak bisa di-cancel, kesalahan kita nggak bisa ditunda, kesalahan orang lain juga nggak bisa dirubah. Semua pengalaman buruk yang kita alami nggak bisa hilang karena kita terus berpegang atau menyimpan itu dalam hati kita. Karena itu biar kiranya kita mau doa supaya kita bisa dapat anugerahnya dan lepas dari hal itu supaya kita bisa bersukacita. Pengorbanan Yesus di kayu salib udah nebus dosa kita di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Terkait sama dosa-dosa kita yang udah lewat di masa lalu, kalau kita udah minta ampun, Tuhan itu udah lupa. Tuhan nggak inget-inget lagi. Kalau Tuhan aja nggak inget, kenapa kita masih inget dan merasa bersalah sama apa yang kita lakukan di masa lalu? Kalau kita bisa lihat di Ibrani 10, ayat 16-18, di sini dikatakan, sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menuruh hukumku dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi karena kita udah dapat pengampunan dari Tuhan, Tuhan sudah mati di kayu salib, udah lewat, dan kita nggak bisa merubah dan meng-cancel dan mengembalikan apa yang udah terjadi di masa lalu. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah kita cuma bisa berdoa dan minta ampun dan fokus untuk kedepannya. Kita harus berubah dan bertobat. Dan mungkin sisi lain kadang kita juga masih terjerat dengan dendam atau kebencian karena kesalahan orang lain di masa lalu. Kita mau balas dendam atau mungkin kita terus nggak senang atau benci sama orang itu. Dendam kita dan benci kita juga nggak bisa ngerubah kejadian yang udah terjadi di masa lalu. Itu juga nggak bisa ngerubah kehidupan orang lain yang kita benci. Malah kita akan dirugikan karena kita terus berpegang sama kepahitan itu. Satu hal yang perlu kita ingat adalah Tuhan selalu ngampunin kita. Masa iya kita nggak ngampunin orang lain yang bersalah sama kita? Kita juga nggak sempurna, kita sering buat salah. Tuhan aja mengampuni kita. Maka kita juga harus belajar pay forward untuk bisa mengampuni orang lain yang bersalah sama kita. Dan yang terakhir, tentang kenangan dan pengalaman buruk. Sesuatu yang mungkin nggak bisa diandan, nggak bisa kita ulang atau nggak bisa kita rubah. Mungkin orang yang kita sayang berpulang ke Bapa di surga. Mungkin kita punya pengalaman di mana kita dilecehkan, atau mungkin dinodai, atau mungkin dibully. Semua kenangan dan pengalaman buruk itu nggak bisa hilang. Dan maaf buat semua kejadian buruk itu. Dunia ini memang broken, hidup kita memang nggak sempurna. Dan mungkin nggak ada alasan kenapa kalian mengalami semua hal itu. Dan karena itu, sorry untuk mendengar semua kejadian hal itu. Tapi kita tetap harus percaya bahwa Tuhan hanya izinkan apa yang sanggup kita tanggung di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan ada bersama kita di masa sulit hidup kita. Mungkin Tuhan mau kita justru benar-benar berserah kepadanya pada masa-masa sulit itu. Dan lagi pula hidup ini juga sementara. One day kita akan berpulang dan kita akan hidup sama Tuhan dengan indah dan dengan bahagia di sana. Jadi apapun yang kita lakukan, kenangan buruk yang kita simpen terus, kepahitan yang mungkin kita tanggung terus, itu nggak bisa undo semua yang sudah terjadi di masa lalu. Jadi kita cuma bisa terima, mensyukuri, dan belajar dari apa yang telah terjadi. Percayalah sama Tuhan, Dia tahu yang terbaik, meski kadang kita nggak yakin itu yang terbaik buat kita. Tuhan yang lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Jadi, tetaplah bersukacita apapun yang telah terjadi di masa lalu. Jangan hidup di masa lalu. Yang kedua, tidak hidup dalam masa depan. Nah, ini kebalikannya. Berapa banyak dari kita yang kehilangan sukacita karena kita hidup di masa depan.
Kita pusing akan masa depan kita, gimana kita hidup besok, gimana kita hidup tahun depan, mau jadi apa, nanti sukses atau enggak, dapat jodohnya kayak apa, kita mau kuliah di mana, kita mau ini itu dan sebagainya, dan kita terlalu banyak spend waktu untuk wondering dan even worrying, khawatir akan semua hal itu. Padahal semua hal itu belum tentu kejadian. Apakah artinya kita nggak boleh berdoa dan nggak boleh merencanakan masa depan kita? Tentu aja bukan. Kita harus berdoa dan kita harus juga berencana bersama Tuhan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi itu nggak berarti kita boleh hidup di masa depan dan terus-menerus terlalu fokus sama masa depan. Yuk kita baca ayat yang mungkin kalian juga udah familiar banget. Di Matius 6, ayat 27 dan 33 sampai 34. Yang 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah satu hasta saja pada jalan hidupnya? Lalu di ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk satu hari. Kita cuma nambah beban kita kalau kita terus-menerus khawatir dan mikirin masa depan kita terlalu sering atau terlalu banyak. Kita nggak buat masa depan kita jadi cerah, kita nggak buat masa depan kita jadi indah, kita cuma menambah beban kita di hari ini. Jadi jangan kita tarik semua beban masa depan untuk kita tanggung sekarang. Nggak akan sanggup kita tanggung beban masa depan kita di sekarang. Cukup berserah, berdoa, dan berharap sama Yesus. Dan tadi juga dibahas, yes kita harus berdoa untuk masa depan, yes kita harus merencanakan masa depan, dan kita juga harus berusaha untuk masa depan. Tapi semua itu dilakukan sekarang, bukan kita hidup di masa depan. Dan kalau kita belajar dari Tuhan Yesus, kita mau lihat Matius 26 ayat 38. Di situ dikatakan, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Nah, buat konteks kita aja, ini adalah kejadian di mana Tuhan ada di beberapa jam sebelum kematiannya dan menderitaannya yang luar biasa. Nah, kalian bayangin kalian jadi di posisi Yesus. Tuhan Yesus itu dari sejak dia lahir, dia tahu ujung hidupnya akan menderita dan akan mati di kayu salib. Akan diludahin, akan ditinju orang, dan akan ditinggalkan Bapaknya di sorga selama beberapa saat di kayu salib. Tapi, pernah nggak kalian baca di dalam Alkitab tertulis, maka Tuhan galau dan khawatir karena suatu hari nanti dia akan meninggal dan dia akan menderita. Gak pernah dia bawa beban masa depannya di pelayanannya dia selama 3,5 tahun dan bahkan di kehidupannya selama 30 tahun. Dia baru sedih dan baru mau mati rasanya beberapa jam sebelum kejadian itu terjadi. Nah, kalau kita di posisi seperti itu, kita tahu tahun depan atau mungkin kita tahu minggu depan hidup kita akan sulit. Kita nggak tahu minggu depan hidup kita kayak apa. Tahun depan kita nggak kebayang mau masuk jurusan apa. Memang harus dipikirin, tapi jangan terlalu overthinking hal itu. Jangan jadiin itu beban. Dan akhirnya itu akan membawa kita kehilangan sukacita kita. Dan ya udah gitu, kalau misalkan itu dipikirkan secukupnya, pada waktunya, nggak perlu sampai terlalu jadi beban dalam kehidupan kita. Karena seperti Tuhan Yesus, dia tahu bahwa khawatir akan masa depan tidak akan mengubah rencana Bapa di sorga untuk kehidupannya yang pada akhirnya mendatangkan kebaikan dan keuntungan bagi setiap kita. Kalau kita lihat, Tuhan Yesus cuma berdoa di Taman Getsemani untuk jauhkanlah cawan itu. Sebenarnya dia bisa nggak sih doa selama 33 tahun? Doa aja tiap hari, Tuhan jauhkanlah cawan ini daripadaku, jauhkanlah cawan ini daripadaku. Dia bisa ulang ratusan kali. Tapi apa yang dia lakukan? Dia fokus sama kehendak Bapa dalam keseluruhan kehidupannya dan hanya berdoa dan benar-benar bergumul beberapa jam sebelum kejadiannya. Bukan karena dia nggak tahu itu akan terjadi, tapi karena dia tahu itu bukan waktunya untuk memikirkan semua hal itu.
Dan selain dari itu, banyak kita juga yang sering wondering dan worrying akan apa sih kehendak Tuhan dalam hidup gue di masa depan. Tuhan mau gue jadi apa sih? Sebenarnya gue nanti 10 tahun lagi harusnya jadi apa ya? Buka bisnis, kuliah, atau mungkin gue harus langsung kerja aja. Dan itu nggak salah untuk kalian rencanakan dan doakan di hadapan Tuhan. Yang salah adalah ketika kita terlalu fokus untuk cari tahu the unknown will of God. Kita terlalu sibuk untuk cari tahu kehendak Tuhan yang kita nggak ketahui. Padahal kita lupa banyak kehendak Tuhan yang kita udah ketahui. Kita tahu kita harus sukacita, kita tahu kita harus berbuat kasih, kita tahu kita harus terus berdoa, kita tahu kita harus terus baca Alkitab dan membangun hubungan sama Tuhan. Tapi kita lupakan semuanya itu dan fokus kepada kehendak Tuhan yang kita nggak ketahui. Kita harus fokus melakukan kehendak Tuhan di masa sekarang yang udah kita ketahui, dan kita berserah dan berjalan sama Tuhan untuk masa depan kita. Tetaplah bersukacita, meskipun kita nggak tahu apa yang terjadi di masa depan kita. Yang ketiga, tadi kan kita udah bahas masa lalu, udah bahas masa depan. Berarti sekarang bahas masa sekarang. Bukan, kita nggak bahas masa sekarang. Yang ketiga adalah hidup di dalam Tuhan. Jadi nggak boleh hidup di masa lalu, nggak boleh hidup di masa depan, tapi kita harus hidup di dalam Tuhan. Kita tahu di dalam Galatia 5 ayat 22-23, sukacita adalah buah roh. Dan kita tahu kita nggak bisa menghasilkan sukacita dari diri kita sendiri. Cuma Roh Kudus yang bisa menghasilkan sukacita dengan kerjasama di dalam kita. Nah, gimana caranya? Kita mau lihat Yohanes 15 ayat 4-5. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi jangan expect kita bisa menghasilkan buah roh tanpa Roh Kudus. Jangan expect kita bisa menghasilkan sukacita tanpa Tuhan. Nggak mungkin. Mungkin itu cuma happiness. Mungkin itu cuma sesuatu yang sementara, tapi sukacitanya bisa dihasilkan lewat hubungan dan juga pertumbuhan dalam Tuhan. Satu-satunya cara adalah hidup terhubung sama Tuhan. Ranting itu nggak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Mau dia berusaha seberapa keras pun, dia nggak akan berbuah. Dan sebaliknya, kalaupun dia nggak berusaha sekeras itu, cukup terhubung sama pokoknya, yang nanti terhubung sama akar, dia akan dapat semua mineral, dia akan dapat semua nutrisi, dan dia akan berbuah dengan sendirinya. Sama dengan kehidupan kita. Gimana cara dapat sukacita? Hanya bisa kita dapat kalau kita terhubung sama Tuhan, secara terus-menerus kita tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita. Dan gimana caranya? Kita tuh udah tahu gimana caranya. Kalian pasti udah paham, kita semua udah paham. Kita harus doa, kita harus ngobrol sama Tuhan, kita harus renungan, kita harus saat teduh, baca firman, dengar khotbah, dan lain-lain. Tapi kita nggak ngelakuin, karena mungkin itu nggak menyenangkan di masa sekarang. Padahal itu satu-satunya cara untuk kita bisa bersukacita. Jadi kita harus hidup di dalam Tuhan, jangan hidup di masa lalu dan jangan hidup di masa depan. Hiduplah dalam Tuhan, ikuti apa yang Dia mau, dan lakukan kehendak Tuhan yang sudah kita tahu. Karena kita tahu apa kehendaknya. Kita hanya harus belajar untuk melakukannya. Kalau kita lihat di Yohanes 15 ayat 9-10, lanjutan dari yang tadi, di situ dikatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Jadi gimana bisa tinggal dalam kasih-Nya? Harus menuruti perintah Tuhan. Perintah yang mana? Mulai dari apa yang kita tahu. Keseharian kita, kehidupan kita. Emang nggak mudah, tapi kita pasti bisa bersama-sama. Dan banyak lagi ayat yang belajar tentang sukacita, kita nggak bisa bahas sekarang karena nggak ada waktunya. Dan mungkin kalian juga pasti udah tahu semua yang kalian ayat tentang sukacita.
Satu hal yang penting, Roh Kudus yang akan mengingatkan kita akan apa yang perlu kita ingat di waktunya. Nah, gimana bisa ingat kalau nggak pernah baca? Makanya kita harus baca firman Tuhan dan berterhubung sama Roh Kudus, supaya kita bisa diingatkan saat kita memerlukannya. Nah, sebelum saya tutup, saya juga mungkin mau share singkat bahwa saya juga mungkin jauh dari sempurna. Seringkali struggle untuk hidup di masa lalu atau hidup di masa depan. Terjebak dengan merasa bersalah atau mungkin nyesel sama apa yang baru aja dilakuin, atau mungkin beberapa saat lalu dilakuin, atau mungkin bahkan beberapa minggu dilakukan. Perasaan bersalah sering muncul. Dan atau mungkin saya juga beberapa kali mungkin terjebak dalam hidup di masa depan. Bahwa mikirin tahun depan harus gimana untuk bisa nge-planning di masa depan, tapi terus kepikiran jadi harus seperti apa, dapat uang cukup atau enggak, jadi masa depannya mau kayak apa, harus jadi apa harus kerja sendiri, apa harus buka ini itu, apa sih sebenarnya yang Tuhan mau. Tapi dalam momen-momen ketika saya terjebak dalam hidup di masa depan, atau mungkin di masa lalu, yang tadi udah banyak ya listnya mungkin contoh-contoh saya, satu hal yang saya tahu, Tuhan Yesus itu selalu setia. Dia nggak peduli gimana saya seringkali mengacau, dia selalu ada. Karena itu, menurut saya, nggak ada pilihan yang lebih baik daripada hidup dalam Tuhan. Cuma Tuhan yang sanggup berikan kita sukacita dan kebebasan. Dia udah mati di kayu salib untuk berikan kita hidup yang merdeka. Bebas dari terjebak di masa lalu, bebas dari terjebak di masa depan, dan bebas untuk hidup di dalam Tuhan dan benar-benar menghasilkan buah dan merasakan kehidupan yang Tuhan mau kita rasakan dan Tuhan mau kita alami. Jadi kita benar-benar hanya bisa hidup dalam Tuhan supaya kita bisa dapat sukacita dan punya mental yang healthy. Berserah sama Tuhan, tinggal dalam Tuhan, itu satu-satunya cara. Dia mau kita lakukan segalanya dengan bersukacita. Supaya apa? Supaya kita bisa mengasihi Tuhan, bisa memuliakan Tuhan, bisa mengasihi orang lain, bisa jadi berkat, dan pada akhirnya kita semua sama-sama dapat hidup terbaik yang Tuhan mau kita dapatkan sekarang dan di kekekalan. Itu aja. Jadi judul sharing hari ini adalah Be Joyful Now. Jadi jangan di masa lalu, jangan di masa sekarang, tapi hiduplah dalam Tuhan sekarang. Itu aja, semoga memberkati dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Kami hari ini belajar Tuhan bahwa kami untuk tetap bersukacita, kami tidak mau terjebak untuk hidup di masa lalu, kami nggak mau terjebak untuk hidup di masa depan, tapi kami mau dengan bebas bisa hidup di dalam Tuhan, mengalami yang terbaik di masa kami sekarang karena kami hidup di dalam Tuhan dan mendapatkan sukacita atas hasil dari buah yang Kau hasilkan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus bantu kami untuk bisa mengerti, Roh Kudus bantu kami untuk bisa terus-menerus dirubahkan, dan Roh Kudus bantu kami biar kami bisa sungguh-sungguh bisa mempraktekkan apa yang kami dengar hari ini. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, masa lalu kami, masa depan kami, masa sekarang kami, dan keinginan kami untuk mau hidup di dalam Engkau, taat dan tinggal di dalam Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama kami dan menyertai kami. Tolong kami Tuhan, hanya Engkau yang sanggup menolong kami dalam menjalani kehidupan kami agar bisa terus tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam kami. Terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Have a blessed Saturday.